Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bu Seni Wiara Denda Saputri dan Ibu Laili Nur Aisyah. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Salsabila Clara Pramestia dengan NIM 20021020517. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perkembangan sosial dan emosional adalah dua kata yang tidak dapat dipisahkan. Alasan adalah kehendak emosional yang muncul karena keadaan sosial di mana seseorang berinteraksi. Emosi adalah respon yang ditimbulkan oleh situasi yang mengarah pada perilaku positif dan negatif. Misalnya, seorang anak merasa senang ketika dipuji, ekspresi kebahagiaan, mendengar, mengamati, meniru perkataan orang lain, dan dapat distimulasi melalui penguatan diwakili oleh ekspresinya. Adapun juga perkembangan sosial emosional pada anak. Perkembangan sosial emosional pada anak usia dini merupakan salah satu aspek terpenting dalam perkembangan setiap anak karena merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan seorang anak masa selanjutnya. Masa kanak-kanak merupakan masa keemasan bagi perkembangan dalam segala aspek, termasuk aspek sosial dan emosional. Oleh karena itu, pertumbuhan dan perkembangan anak harus bisa diperhatikan agar dapat berfungsi secara optimal. Di sini saya akan menjelaskan tentang tips belajar tanggung jawab sejak anak usia dini. Nah, berikutnya adalah pengertian dari tanggung jawab pada anak usia dini. Tanggung jawab adalah kunci kesuksesan anak saat mereka tumbuh dewasa kelak. Jika anak sudah memahami betul pengertian tanggung jawab, maka mereka bisa menjadi sosok yang mandiri. Di dalam pengertian tanggung jawab, beberapa maknanya adalah yaitu yang pertama, menjadi sosok yang bisa diandalkan. Kemudian yang kedua, komitmen terhadap kesepakatan dan kata-kata yang pernah diucapkan. Kemudian yang ketiga, melakukan sesuatu semaksimal mungkin. Kemudian yang keempat, mau mengakui kesalahan. Kemudian yang kelima, mau menerima apresiasi. Kemudian yang terakhir, berkontribusi terhadap keluarga, komunitas, dan masyarakat. Kemudian yang kedua, akan menjelaskan tentang cara mengajarkan tanggung jawab pada anak. Idealnya, anak tidak diberi beban agar tidak gagal dalam mengembangkan tanggung jawab mereka. Biarkan mereka belajar jatuh bangun agar bisa tahu bagaimana menjalankan tanggung jawab. Selain itu, beberapa cara mengajarkan tanggung jawab kepada anak, yaitu yang pertama, sesuaikan dengan usia. Jangan melihat ke teman sebayanya, tapi fokus lihat hanya kepada anak. Ketika memberikan pengertian tanggung jawab kepada anak, sesuaikan dengan usia mereka. Jenis tanggung jawab yang ditanamkan sebaiknya tidak terlalu berat atau terlalu ringan. Kemudian yang kedua, berikan dukungan tanpa henti. Tanpa mengajarkan pengertian tanggung jawab kepada anak tidak mudah dan tidak instan. Perlu proses panjang hingga anak bisa tahu makna tanggung jawab. Selama proses panjang itu akan ada kegagalan dan kesalahan. Kemudian yang ketiga, bangun kepercayaan diri. Mengembangkan tanggung jawab sejak dini bisa distimulus dengan membangun kepercayaan diri anak. Ketika anak memiliki rasa percaya diri tinggi, maka mengembangkan tanggung jawab akan lebih mudah. Kemudian yang keempat, berikan tugas dengan kreatif. Orang tua jangan kehabisan ide, memberikan tanggung jawab sederhana yang dikemas dengan kreatif. Kemudian yang kelima, berikan reward kepada anak.
Memberikan reward kepada anak juga bisa dilakukan bagi anak yang sudah mengerti konsepnya. Artinya, anak boleh mendapatkan reward tertentu setelah menjalankan tanggung jawab hingga tuntas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri menumbuhkan sikap tanggung jawab kepada anak. Yang pertama yaitu memberikan pemahaman tentang arti tanggung jawab kepada anak. Langkah awal yang harus dilakukan adalah memberitahu dasar dan pemahaman arti tentang tanggung jawab. Berilah contoh-contoh sederhana dari sikap tanggung jawab. Gunakanlah bahasa yang sederhana agar mudah dimengerti oleh anak. Kemudian yang kedua, berilah tugas agar bisa melatih tanggung jawab. Tidak hanya teori saja. Cobalah memberi tugas kepada anak untuk melatih sikap tanggung jawabnya. Tujuan agar si anak terbiasa dalam memecahkan permasalahan yang dimiliki. Kemudian yang ketiga, biarkan anak untuk melakukan kesalahan. Seringkali jika anak melakukan kesalahan, maka orang tua akan memarahinya. Kemudian yang keempat, latihlah anak untuk mengambil keputusan. Sebagai orang tua, jangan berpikir bahwa kehidupan buah hati harus kita tentukan. Alangkah baiknya orang tua memberikan keluasan bagi anak untuk menentukan pilihannya. Kemudian yang kelima, berikan kepercayaan kepada anak. Orang tua harus memberi kepercayaan demi menumbuhkan sikap tanggung jawab kepada anak dan memberikan kepercayaan. Anak akan lebih menghargai orang-orang yang ada pada dirinya. Kemudian yang keenam, orang tua harus menjadi contoh dan teladan bagi anak. Bukan hanya rasa percaya terhadap anak, orang tua juga harus bisa memberikan contoh yang positif dalam hal bertanggung jawab. Karena anak lebih suka meniru hal-hal yang dilihatnya, maka ini akan mempermudah ayah dan ibu untuk memberikan pemahaman tentang sikap tanggung jawab. Hal-hal yang dapat dilakukan oleh orang tua antara lain dengan melakukan hal-hal yang positif, meminimalisir sikap-sikap yang tidak harus ditiru olehnya. Kegiatan hari ini adalah bermain. Ketika bermain, anak wajib bertanggung jawab meringkas mainannya setelah belajar. Udah, masukkan lagi ke tempatnya. Nah, ringkas. Ini tasnya. Yang buat tas ngaji kotaknya itu masukkan ke sini. Nah, sip. Yo, itu ringkas itu pensilnya. Nah, Kak. Sip. Bertanggung jawab setelah selesai menulis, pensilnya dimasukkan ke kotak pensil. Sip, bentar biar tidak hilang. Yuk lagi, taruh di mejanya, itu rapikan. Jepitnya itu yang jatuh. Mana jepitnya yang jatuh? Kok tidak diambil? Nah, ringkas itu gambarnya. Nah, ringkas ke mejanya. Ini langit mulai malam. Rapikan meja belajarnya. Itu kok roboh itu mejanya. Itu mejanya roboh. Itu yang di atasnya cepat ngejepit itu. Oh, tuh kan. Nah, roboh. Ayo betulkan. Rapikan. Bereskan. Iya. Ini ulah Mbak Lala kan? Bok, adik itu. Itu ulah Mbak Lala. Udah. Dah.
Sip. Itu. Udah dirapikan itu. Tuh sana tuh. Nah, itu. Bagus sih ya, taruh mana itu tempatnya? Adek. Ya punya adik. Nih, coba lihat tuh. Itu. Ringkas. Nah, lagi. Itu masa gitu. Nah kan, setelah main diringkas. Yo. Punya tanggung jawab apa nih? Ringkas. Kamu bermain dan belajar itu diringkas. Udah sip, pintar. Selesai. Ini tutup tasnya. Nah, masa dibuka gitu dibiarkan? Tutup. Tuh, punya tanggung jawab. Ringkas. Sudah kok gitu taruhnya. Dah sip, pintar. Selesai. Itu dia tadi video dari saya tentang tips belajar bertanggung jawab sejak anak usia dini. Apabila ada kata atau kurang lebihnya, saya mohon maaf dan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.